Oke, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Jadi pada topik bilangan bulat ini sebenarnya diperuntukkan untuk SMP kelas 7. Atau zaman dulu kita sebut dengan SMP kelas 1. Sekarang menjadi kelas 7 menggunakan angka Romawi ya. Jadi gini, untuk bilangan bulat itu sendiri pada bab ini kita hanya membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama kita harus memahami tentang bilangan bulatnya, terus yang kedua kita memahami tentang operasi hitungan bilangan bulatnya, dan yang ketiga kita memahami tentang faktor bilangan bulat itu sendiri. Nah, untuk memahami faktor bilangan bulat ini, kita membagi menjadi 2 subbab lagi. Yang pertama adalah pengertian bilangan bulat itu sendiri, terus kita membandingkan bilangan bulat satu dengan bilangan bulat lainnya. Nah, untuk operasi hitungan bilangan bulatnya, kita bagi lagi menjadi 2 subbab, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Sedangkan untuk faktor bilangan bulat, kita bagi menjadi 2 subbab lagi, yaitu faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, FPB dan KPK. Faktor atau kita sebut dengan faktor persekutuan besar dan Oke, sekarang kita masuk di pengertian. Pengertian bilangan bulat, itu bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak, diingat, yang tidak berupa bilangan desimal atau tidak berupa bentuk pecahan. Bilangan desimal itu apa sih? Bilangan desimal itu misalnya 0,2, 0,3, 1,8, ini ada desimal di bawah, atau 1,83, pokoknya kalau ada koma-komanya itu kita sebut dengan bilangan desimal. Kalau bilangan bentuk pecahan gimana? Pecahan itu yang ada per-pernya, misalnya 1/2, 3/4, 12/8, 31/6, itu ada per-pernya. Jadi itu kita sebut dengan bilangan pecahan, bilangan yang harus dipecah lagi. Jadi bilangan bulat ini dia tuh tidak boleh seperti ini, tidak boleh dalam bentuk pecahan dan tidak boleh dalam bentuk desimal, sehingga bilangan bulat itu harus bulat. Misalnya 2, 3, 4, dia harus bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, dia harus asli, dan bilangan positif. Ini bilangan asli dan bilangan positif. Bilangan 0 dan lawan dari bilangan asli. Lawan dari bilangan asli berapa? Berarti dia negatif. Gitu, oke? Nah, jenis bilangan bulat itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan positif, jelas. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat yang positif. Adapun bilangan bulat 0, bilangan bulat 0 itu ya hanya 0 sendiri contohnya. Nah, terkadang bilangan bulat dari 0 itu kita sebut dengan bilangan cacah. Jadi kalau bilangan cacah itu masuk menjadi dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita sebut dengan bilangan cacah. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu adalah kebalikan dari bilangan bulat positif ini. Seperti -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Jadi bilangan bulat itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat 0, dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Yang pertama. Yang kedua, bilangan bulat itu tidak boleh berupa desimal, 0, sekian, 0,8, 0,7, tidak boleh. Dia harus bulat bentuknya. Oke, paham ya? Dan tidak boleh dalam bentuk pecahan, 1/6, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan membandingkan tentang bilangan bulat. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu mana yang lebih besar antara bilangan bulat 1 dengan bilangan bulat lainnya. Misalnya nih, ada contoh negatif 6 dengan 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentunya adalah bilangan bulat 2. Misalnya lagi, ada contoh soal
min 1 dengan 0. Mana yang lebih besar? Tentu lebih besar 0. Misalnya nih, adalah contoh mana yang lebih besar, min 3 dengan 4. Udah jelas 4 ya. Gitu. Jadi cara untuk melihat mana yang lebih besar adalah bagaimana? Menggunakan diagram garis. Tadi contoh ya, kita lihat 6 dengan min 4. Min 6 dengan 2, sorry. Min 6 dengan 2. Nah, kita lihat min 6 ini posisinya di mana? Min 6 ini posisinya ada di sebelah kiri. Sedangkan 2 posisinya ada di sebelah kanan. Oke. Semakin ke kanan, maka semakin besar. Semakin ke kiri, maka semakin kecil. Oke. Jadi 2 dengan negatif 6, tentunya 2 ada di sisi kanan. Jadi yang lebih besar adalah 2. Gitu. Misalnya lagi, min 5 dengan min 1. Mana yang lebih besar? Tentu lebih besar min 1, karena min 5 posisinya ada di sisi kiri, sedangkan min 1 ada di sisi kanan. Seperti itu. Misalnya lagi, 0 dengan negatif 3. Mana yang lebih besar? Tentu lebih besar 0. Kenapa 0 lebih besar? Karena 0 ada di sisi kanan. Kita lihat ya. 0-nya ada di sini nih. Min 3 ada di sini. Nah, ini di sisi kiri, ini di sisi kanan. Artinya lebih besar 0 daripada negatif 3. Nah, adapun tanda-tanda ini sebenarnya digunakan untuk nanti adik-adik akan dapat di materi pertidaksamaan, di mana lambang ini dia lebih kecil, lambang ini dia lebih besar. Ini adalah lambang sama dengan, saya rasa sudah familiar ya, sedangkan ini adalah lambang tidak sama dengan. Begitu. Misalnya 7 dengan 7, berarti 7 sama dengan 7. Oh, atau gini. Gini. 2 dengan 4/2. Mana yang lebih besar? Nah, sama. Karena apa? 4 dibagi 2 hasilnya juga 2. Tuh. Misalnya begini, 1 dengan 2. Mana yang lebih besar? Tentu 2 lebih besar daripada 1. Atau kita balik. 2 dengan 1. Mana yang lebih besar? 2 lebih besar. Tuh. Jadi posisinya 1, cara bacanya 1 lebih kecil daripada 2, atau 2 lebih besar daripada 1. Itu ya, clear ya? Oke, kalau clear,